Aduh mama, ya ada gadis baju merah itu. Hai semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Aldi Riswanda di channel Aldi Riswanda. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan kepada kalian bagaimana caranya menginstal sistem operasi Ubuntu di VirtualBox. Untuk informasi saja, sistem operasi Ubuntu ini adalah sistem operasi yang berbasis open source atau terbuka untuk umum. Maksudnya di situ adalah sistem operasi ini digratiskan untuk kalian-kalian yang ingin menginstalnya, tidak berbayar seperti Windows dan lain-lain. Nah, oke, langsung saja. Oh, bagi kalian yang belum subscribe dan like video ini, silahkan saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, langsung. Ini dia videonya, langsung saja ya guys. Oke, yang pertama-tama kalian terlebih dahulu buka aplikasi VirtualBox-nya di laptop kalian, dan kemudian kalian klik new di atas ini, beri nama dulu untuk sistem operasinya. Saya memberi nama sini adalah Ubuntu Aldi. Oke, di sini tipenya Linux karena itu Linux ya, dan versinya adalah Ubuntu. Dan di sini bisa dilihat 64 bit karena laptop saya yang saya gunakan ini adalah 64 bit. Klik next dan atur ukuran RAM. Sini saya menggunakan ukuran RAM 1 GB karena yang disarankan adalah 1 GB. Kemudian klik virtual hard disk now. Klik create dan klik PDI yang disarankan saja. Kemudian kalian pilih dinamik atau bisa diubah-ubah partisinya nanti. Nah, di sini yang disarankan adalah 10 GB, langsung saja di create untuk hard disknya. Langsung kalian klik start ya. Tunggu beberapa saat loadingnya teman-teman. Nah, pada ini terlihat tampilan disuruhnya memasukkan setup atau ISO-nya. Kita pilih Ubuntu versi 20.04.1 yang terbaru pada saat ini. Saat sekarang ini saya membuat video. Klik open, klik start. Mungkin bisa kita full screen. Kita tunggu beberapa saat untuk loadingnya ya. Kalian bisa klik X saja atau di close tulisan atau yang muncul di atas itu tadi. Kita tunggu beberapa saat prosesnya ini. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk kalian memilih bahasa yang nanti akan dilakukan pada saat penginstalan. Saya di sini memilih bahasanya adalah bahasa Indonesia. Ntar di sini ada pilih bahasa Indonesia. Kemudian klik pasang Ubuntu. Tunggu beberapa saat. Mungkin agak lama. Dan di sini ada disuruhnya, dan di sini adalah tampilan pada susunan papan ketik atau keyboard. Pilih langsung lanjutkan saja karena saya menggunakan sini papan ketik versi Inggris. Kemudian di sini ada tulisan pembaruan dan perangkat lunak lain. Di sini karena untuk virtual mungkin saya akan menggunakan instalasi minimal untuk mempersingkat waktu. Karena jika untuk menginstalasi normal kan ada banyak peramban web yang akan diinstal, utilitas dan lain-lain. Jika instalasi minimal mungkin yang diinstal adalah peramban web dan utilitas dasar-dasarnya saja. Klik lanjutkan. Tunggu beberapa saat.
Kemudian di sini ada kalian disuruhnya untuk memilih jenis instalasi. Saya memilih sesuatu yang lain atau order lah bahasa Inggrisnya. Di sini untuk melakukan partisi manual atau mempartisi harddisknya secara manual. Klik lanjutkan. Dan di sini kalian klik tabel partisi baru. Nah, kemudian klik lanjutkan. Tunggu beberapa saat. Pada ruang kosong ini kan tadi itu yang diatur adalah 10 GB ya teman-teman. Kemudian kita klik yang ruang kosong 10 GB ini tadi, kalian klik tambah. Jenis partisi baru ini adalah utama ini untuk sistem, atau kalau di Windows adalah local disk C. Saya gunakan untuk sistem adalah 8 GB. Bentar, saya hapus dulu. 8 GB atau 8000 MB teman-teman. Kemudian di sini titik kaitnya adalah slash ini untuk sistem. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada lagi ruang kosong yang tersedia 2 GB. Kalian bisa tambah lagi. Klik logika dan gunakan sebagai warp atau swap, maksud saya gunakan sebagai ruang swap. Nah, untuk penjelasannya, ruang swap ini adalah ruang atau saya ulangi, ruang swap ini adalah ruang tambahan untuk RAM. Apabila RAM sudah masuki kapasitas yang maksimalnya, maka dia akan mengambil pada ruang swap ini. Ruang swap ini adalah 1 GB ya. Saya klik OK. Tunggu beberapa saat lagi. Kemudian di sini masih ada ruang kosong 1 GB. Saya gunakan untuk penyimpanan folder-folder pribadi atau dalam Windows, local disk D dan lain sebagainya. Saya klik tambah lagi ya teman-teman. Jenis partisi barunya tetap logika, dan di sini titik kaitnya adalah home. Home ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi adalah untuk penyimpanan pribadi seperti foto, lagu-lagu dan lain sebagainya. Klik OK. Tunggu beberapa saat lagi. Nah, setelah itu kalian klik yang mana yang dijadikan untuk sistemnya. Kan ini yang 7 GB tadi untuk sistem. Klik yang itu, kemudian klik pasang sekarang. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini lokasi. Mungkin saya akan memasukkan, padahal kan saya ini Banjarmasin, masuk waktu Indonesia Tengah. Namun kemungkinan tidak terbaca di sistem, jadi saya menggunakan waktu Makassar. Karena waktu Makassar itu adalah UTC plus 8 kalau nggak salah ya. Itu adalah waktu untuk Indonesia Tengah, sama juga seperti Singapura. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini disuruh memasukkan nama untuk akunnya. Nama saya Aldi saja saya buat, dan nama untuk komputernya Aldi VirtualBox. Ini otomatis, bisa juga guys Anda ganti-ganti. Kemudian tentukan nama pengguna. Saya tulis Aldi saja tetap, dan kata sandi 123 biar mudah diingat, karena ini cuma virtual. Kemudian klik lanjutkan. Tunggu beberapa saat. Nah, pada waktu menyalin berkas ini agak lama, mungkin akan saya skip lagi ya teman-teman. Udah selesai pemasangannya ya. Bisa dilihat ada pop-up yang bertuliskan pemasangan selesai dan disuruh untuk merestart atau menyalakan ulang. Klik nyalakan ulang sekarang. Dan tunggu beberapa saat.
Dan bisa dilihat di sini adalah proses booting atau proses menyalakan sistem operasi pada laptop atau VirtualBox ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini, mungkin kita add dulu di sini ya. Bisa dilihat di sini adalah proses untuk memulai. Kita disuruh memasukkan kata sandi untuk akun ini. Nah, kita masukkan ya. Akun Aldi, kata sandinya adalah 123. Bisa dilihat. Nah, kemudian kalian tekan enter. Tunggu beberapa saat dan dia akan mulai atau memasuki desktop dari suatu atau dari Ubuntu-nya. Oke, jadi seperti inilah tampilan awal dari desktopnya. Ini adalah tampilan untuk disuruh memasukkan akun yang terkoneksi. Mungkin akan saya skip dulu karena cuma virtual ya teman-teman. Kemudian kita klik next terus. Nah, tunggu beberapa saat loadingnya, atau kita klik done saja langsung. Dukungan bahasa yang tidak kompatibel akan kita X saja. Dan ini adalah tampilannya. Kita bisa jelajah. Dan ini adalah tampilannya. Kita bisa menjelajahi folder-folder yang ada di sini. Kita bisa membuka disk. Nah, di sini untuk mengetahui apakah sudah berhasil partisi yang kita lakukan tadi, bisa kita lihat untuk file sistemnya kan kita tadi mengatur adalah 8 GB, benar di sini yang tertulis adalah 8 GB. Dan untuk partisi swapnya adalah sebanyak 99 MB atau kita genapkan 1 GB. Dan untuk sistem pribadi atau penyimpanan pribadinya adalah 1,7 GB. Nah, jadi kita silahkan untuk kalian bisa mengotak-atik filenya, bisa membuka Mozilla Firefox dan lain-lain. Nah, untuk melogout atau mematikan kalian bisa klik yang panah di ujung sini tadi, dan kalian bisa klik lock untuk mengunci dan power up atau logout untuk mematikan sistem operasinya. Mungkin akan saya matikan saja dan klik logout, klik power up maksudnya. Kemudian pilih power up. Dan itu saja, sekian dari saya untuk video mempraktekkan menginstal sistem operasi Linux versi Ubuntu di VirtualBox. Dadah.